Ramadan tiba. Viral pegawai Indomaret sabar menunggu bapak-bapak sholat taraweh di Indomaret. Wih, muncul lagi teman-teman ya, muncul lagi peristiwa-peristiwa unik di Indonesia. Setelah kemarin ini di Madura ada yang persiapan sholat taraweh itu sejak jam 2:30 sore. Untuk apa? Ternyata untuk mendapatkan uang ya, mendapatkan uang. Jadi mereka persiapan sholat taraweh dari 2:30 sore itu ternyata bukan untuk sholat tarawehnya, tetapi untuk uangnya. Muncul lagi teman-teman, ini ada sholat taraweh ya di dalam Indomaret. Itu matanya apa enggak kemana-mana gitu ya, ada banyak dagangan di depan mata. Assalamualaikum teman-teman, muncul lagi peristiwa unik di Indonesia ya. Kalau nggak unik nggak Indonesia namanya. Ini ada ibadah sholat taraweh di dalam Indomaret. Jadi mas-masnya ini pegawainya Indomaret ini sabar banget ya. Tapi ya kasihan juga teman-teman, kasihan karena mau bagaimanapun masnya ini bekerja. Ntar kalau ada hilangnya barang yang tanggung jawab juga masnya ini ya. Meskipun kita ini ya nggak suzon ya, karena nggak mungkin orang sholat terus ngambil jajan, ngambil apa, ngambil barang kan kayaknya nggak mungkin karena ibadah dong dia, nggak mungkin dia nyolong. Tetapi ya namanya juga tempat barang dagangan. Masnya ini pasti takut teman-teman, takut ya, takut kalau dia nanti harus ganti rugi kalau ada barang yang hilang. Ya mau bagaimanapun orang Islam harusnya tahu diri lah ya, tahu diri. Kenapa? Kalau bisa ibadahnya itu tidak mengganggu orang lain teman-teman, kalau bisa. Pernah dulu ada dari Pak Menteri Agama kalau nggak salah. Itu pernah mengatakan bahwa jangan sampai suara azan ataupun mungkin suara tadarus di masjid ini toanya mengganggu warga sekitar. Itu pernah ada geger juga kemarin. Ini kenapa? Karena kalau bisa ibadahnya orang Islam itu tidak mengganggu orang lain teman-teman. Kalau bisa loh ya, diusahakan loh. Harusnya diusahakan. Seperti masnya ini ya gimana ya, mau ngusir kalah jumlah, ya dong, mau ngusir kalah jumlah teman-teman. Coba kita simak dulu videonya. Kalau biasanya sholat tarawih di masjid, kali ini ada fenomena baru sholat tarawih berjamaah di minimarket nih. Nah ini, biasanya, bukan biasanya ya, harusnya sholat berjamaah itu memang di tempat ibadah, musola ataupun masjid. Dan masjid atau musola di Indonesia ini banyak banget teman-teman. Karena apa? Umat Islam di Indonesia ini mayoritas. Sudah pasti tempat ibadahnya banyak sekali. Ngapain harus di dalam Indomaret? Viral sebuah video yang memperlihatkan beberapa jamaah telah selesai menunaikan ibadah sholat tarawih di dalam. Tuh kalian lihat ya. Di sela-sela dagangan loh teman-teman. Itu apa bisa khusyuk kalau ketika sholat yang dilihat itu adalah pempes, softtek, apalagi dagangan yang biasa di Indomaret itu. Kalau yang ini, yang di depan ini ada pempes ini, gambar bayi, ketawa, senyum. Ini yang sholat apa enggak ngakak ini loh. Dalam sebuah minimarket di Kelurahan Empang, Kota Bogor. Oh Bogor. Uniknya, jamaah ini menggelar sajadah dan sholat di antara lorong-lorong rak minimarket yang menjajakan barang yang dijual. Tuh. Ya, dagangannya banyak banget teman-teman, namanya juga Indomaret ya. Itu bisa khusyuk nggak sih yang sholat ini kalau yang dilihat di depannya ini barang-barang dagangan dan gambar-gambar tulisan-tulisan? Tentu aja hal yang gak lazim ini membuat warganet penasaran sehingga pemilik akun pun menjelaskan dan membagikan video lain yang memperlihatkan suasana di luar minimarket untuk merespon pertanyaan warganet. Ya. Jadi hal ini terjadi pas tradisi liburan. Oh,
Saya pernah dengar teman-teman ya. Dan di daerah dekat sini juga ada tradisi itu. Namanya kalau di sini maleman ya. Kalau likuran ini kan diambil dari bahasa Jawa sebenarnya ya. Selikur seperti itu kan likuran. Jadi semacam ibadah di 10 hari terakhir. Selikur, telulikur, selawe, pitulikur seperti itu. Di malam-malam ganjil. Sebuah rutinitas jamaah di Masjid An-Nur, kawasan Empang, Bogor yang berlokasi di dekat minimarket. Nah, liburan yang jatuh pada malam 21 Ramadan setiap tahunnya ini berisi doa bersama para ulama dan habaib untuk mendapatkan berkah malam Lailatul Qadar. Nah, sama ya, sama. Di daerah sini pun juga ada. Tetapi kalau di sini nggak sebanyak itu, teman-teman. Mungkin Habibnya di sini sangat-sangat menarik perhatian, teman-teman ya, sehingga banyak sekali muhibin yang datang. Mungkin ya, karena dilihat dari jumlahnya banyak banget tuh, teman-teman ya, banyak banget. Mungkin Habibnya ini menjadi magnet bagi mereka untuk melaksanakan kegiatan itu. Tetapi kalau bisa sih ya, hindari daerah-daerah pertokoan atau kita sebut saja pasar ya, karena mau bagaimanapun pernah ada hadis yang menyatakan bahwa Allah ini lebih menyukai masjid daripada area pasar atau tempat jual beli, teman-teman. Jadi ini kalian bisa temukan di hadis riwayat Muslim, yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, negeri atau tempat yang paling dicintai Allah adalah pada masjid-masjidnya. Dan tempat yang paling dimurkai Allah adalah pasar-pasarnya. Itu teman-teman, hadis riwayat Muslim. Nah, jadi ya kita merujuk di hadis tersebut, kalau bisa memang hindari tempat-tempat jual beli untuk kita tempati ibadah. Kalau bisa dan sebisa mungkin kita hindari, teman-teman. Untuk apa? Menghindari fitnah juga, menjaga diri kita dalam beribadah. Ya, gunakan teras-terasnya, nggak apa-apa, halaman, nggak apa-apa. Yang penting jangan di dalam pertokoan atau tempat jual beli atau di dalam pasar. Intinya seperti itu ya, menghindari fitnah, teman-teman. Menghindari itu lebih baik loh, lebih baik. Jadi gunakan halaman masjidnya, teras-teras rumah mungkin di sekitar masjid itu. Terasnya saja, nggak usah sampai masuk ke rumah kalau bisa ya, kalau bisa. Dan kalau memang malam itu kalian harus sholat berjamaah, toh di selain tempat ini kan banyak ya, selain di Empang ini kan juga banyak masjid-masjid. Mari kita memakmurkan masjid, teman-teman. Jangan hanya fokus di satu tempat itu. Karena mau bagaimanapun, niat kalian untuk ibadah dimanapun tempatnya itu sama, teman-teman. Sama. Jadi ajak teman-teman kalian di musola-musola sekitar kalian yang agak sepi itu, kalian juga bisa khusyuk ya. Nggak harus melihat dagangan-dagangan di dalam Indomaret ini. Gitu loh. Jadi kalau bisa usahakan. Kan kasihan juga masnya ini. Tuh, liatin terus. Wah, ini dagangannya hilang apa enggak? Ya enggak suzon, tapi ya namanya orang kerja loh, teman-teman, orang kerja. Siapa yang tanggung jawab coba kalau sampai ada barang yang hilang? Kita enggak menuduh teman-teman muslim kita ini maling, enggak. Tetapi ada kemungkinan penyusup di dalamnya. Ya, orang yang mungkin tidak beragama, pakai peci, ikut-ikutan sholat padahal niatnya nyolong. Kita kan juga nggak tahu, nggak suuzon, tapi kasihan masnya. Dia kerja loh ini, dia kerja, dia yang tanggung jawab. Jangan sampai ibadah kita ini merugikan orang lain. Itu pesannya. Setiap kali acara ini diadakan, masjid ini dipadati puluhan ribu jamaah, baik dari Bogor, Jakarta, Tangerang, Depok, dan juga Bekasi. Berarti ini yang keramat ini tempatnya mungkin ya, ataupun mungkin Habibnya yang keramat di sini sehingga mengundang banyak sekali jamaah yang datang. So, karena puluhan ribu jamaah ini sudah memenuhi sudut dan halaman masjid, bahkan memenuhi jalan pemukiman warga, para jamaah ini pun terpaksa sholat di minimarket. Oh, terpaksa.
Terpaksa, oke, terpaksa. Ya, usahakan tidak ada situasi terpaksa lagi tahun depan ataupun mungkin hari-hari depan ya. Jangan sampai muncul kalimat terpaksa lagi. Soalnya kasihan teman-teman, masnya nungguin. Wah, ini lama loh, lama. Ibadahnya lama, jadi kasihan ya. Kasihan masnya ini, jadi tolong untuk teman-teman muslim, kalau bisa ibadah kita jangan sampai mengganggu orang lain loh. Jangan sampai umat muslim memberikan kesan buruk di saat ibadah ya. Jangan sampai, kita harus menghindari itu.